kepada guru-guru kita selaku putra dan khalifah daripada almarhum al-Maghfur Bapak Haji Yusuf Afandi bin Haji Afandi, Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Haji Zainal Muslim, Bapak Haji Ahmad Saleh, Bapak Haji Jamaluddin Nawawi, Bapak Haji Wawan Aunillah Kamal, Al-Mukarram Al-Ustaz Ujang Abdul Qadir, Al-Ustaz Ahmad Supardi, Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, Sahibul Wasilah, Al-Ustaz Hendi, dan para asatid yang lainnya yang tidak saya sebutkan hanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan lupakan kepada segenap aparatur pemerintah, Bapak Lurah dan jajarannya yang berkenan hadir pada malam ini, mudah-mudahan mendapat keberkahan daripada Sahibul Haud. Amin. Alhamdulillah, malam ini tepatnya malam Jumat, malam yang diijabah oleh Allah. Tepat sekali pada malam ini kita banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka memperingati haul seorang ulama, Bapak Haji Yusuf Afandi. Mudah-mudahan dengan berkahnya beliau kita juga mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin, sengaja diadakan haul atau wafat atau hari wafat daripada beliau yang sudah kurang lebih 23 tahun. Ini merupakan tanbih buat kita, merupakan satu teguran buat kita, bahwa wafatnya orang alim beda dengan wafatnya pejabat, wafatnya ulama beda dengan wafatnya orang kaya. Kalau wafatnya orang kaya penyesalan, kata Nabi, mautul aghniya hasratan. Wafatnya orang kaya penyesalan, ya Allah, duit belum habis udah mati, rumah baru dibangun udah mati, istri baru kita nikahi sudah mati, semua keindahan yang belum kita nikmati sudah meninggal. Artinya orang kaya menyesal. Tetapi wafatnya seorang alim, mautul alim zulmatun fiddin, wafatnya orang alim bencana buat agama. Di Indonesia paham-paham itu macam-macam. Ada aliran yang nggak suka maulid, ada yang suka maulid, ada yang suka baca sholawat, ada yang nggak suka. Tapi mereka tidak pernah gontok-gontokan dulu, karena banyak ulamanya, banyak orang-orang alimnya. Tetapi sekarang kenapa lebih daripada itu? Bukan hanya mereka menghina maulid, bukan sekedar menghina orang-orang yang tahlil, tetapi mereka sudah berani menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu nggak pernah ada zaman Pak Harto orang menghina Rasulullah, nggak ada. Seorang wartawan Kristen, dia wartawan Tempo, waktu itu salah meletakkan urutan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia terkemuka di dunia, harusnya nomor 1, ditaruh nomor 13, cuma salah cetak, ditangkap langsung oleh Pak Harto. Ditangkap langsung dihukum. Itu zaman Pak Harto. Tapi zaman sekarang dibiarkan. Betul apa tidak? Betul. Nabi dibilang belekan, naudzubillah. Nabi dibilang jelek, Nabi Muhammad dibilang nyolong jambu, Nabi Muhammad disamakan dengan bocah-bocah kita. Didiamkan oleh yang berkuasa. Orang yang menghina Islam, katanya Islam itu belum tentu sempurna. Innalillah. Sampai ada profesor goblok yang suka ada di TV, berani mengatakan apa? Islam belum tentu betul nanti di akhirat. Allahu Akbar. Ini agama Islam bukan buatan manusia, Bung. Ini agama Islam adalah ciptaan Allah. Allah sendiri yang menyatakan dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama menurut Allah, diakui oleh Allah, adalah agama Islam. Allah tidak bikin Kristen, Allah tidak bikin Yahudi, Allah tidak bikin agama yang lain, tapi yang dibikin oleh Allah adalah agama Islam. Tapi anehnya ada orang yang menghina Islam. Ini menandakan bahwa negeri kita ini sudah kacau. Kenapa? Karena orang-orang yang disebut warasatul anbiya sudah banyak yang meninggal dunia. Oleh karena itu, saya teringat dengan perkataan seorang ulama, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahumullah, di dalam kitabnya Al-Jami'u fi Ahkamil Quran. Dalam kitab Al-Jami'u li Ahkamil Quran, satu kitab yang mengumpulkan tentang hukum-hukum Al-Quran.
Imam Qurtubi mengatakan kullu baldatin fiha arba'atun wa ahluha ma'sumun minal bala. Di negeri, di satu negara akan aman sentosa selama ada 4 orang ini. Kalau 4 orang ini masih berfungsi, 4 orang ini mau menjalani agama Allah, insya Allah kita jauh dari bala. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil, la yadlim, pemimpin yang adil dan tidak dolim. Sekarang kita tanyakan, pemimpin kita dolim nggak? Pemimpin kita dolim nggak? Sudah tidak adil, dolim, banyak bohong, didukung. Ini yang jadi masalah. Mudah-mudahan Allah bersihkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang dolim, dari pengkhianat-pengkhianat negeri ini. Karena negeri ini adalah merupakan negara yang dibuat dan diciptakan oleh para aulia dari zaman Maulana Rahmatullah Sunan Ampel sampai para aulia yang ada. Oleh karena itu, siapa yang macam-macam kepada negara Indonesia tidak akan pernah lama. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, orang jadi pemimpin ini berat. Dan kalau pemilih pemimpin, jangan sembarangan. Man ardo sultanan bima yusqitu rab kharaja min dinillahi ta'ala. Barang siapa yang memilih pemimpin yang tidak disukai oleh Allah. Mau tahu pemimpin yang tidak disukai oleh Allah? Pemimpin yang gak pernah perhatian kepada agamanya Allah. Pemimpin yang tidak sakit hati, nabinya dihina. Pemimpin yang tidak marah, Islamnya dihina. Pemimpin yang tidak marah, Qurannya dihina. Pemimpin yang tidak marah, kalau ada manusia akan mengkafirkan umat Islam. Mayoritas di Indonesia, berarti itu pemimpin dimurkai oleh Allah. Siapa yang memilih, siapa yang mendukung, dia keluar dari agamanya Allah. Bisa kita lihat sekarang, betul kan? Lihat yang milih pemimpin yang gak benar, hidupnya gak sentosa, dapat duitnya paling sebulan 2 bulan, 3 bulan amblas tuh duit, betul kan? Udah, murid udah gak percaya, jamaah sudah gak percaya, kalau Allah, kalau Rasulullah udah gak didengerin. Kenapa? Diambil keberkahannya, menandakan orang ini punya ilmu tapi tidak punya iman. Yang kedua, wa'alimun ala sabilil huda. Selama di negeri ini ada pemimpin yang lurus jalannya, yang istiqamah jalannya, orang alim yang benar-benar menjalankan syariatnya Allah dan ajaran Nabi Muhammad, insya Allah negeri ini akan aman. Amin. Makanya saudara-saudara hadirin, yang disebut ulama ini bukan sekedar orang yang ahli pidato, bukan orang yang bisa berdalil. Yang disebut ulama ini orang yang meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama zaman sekarang ada 2 modelnya, Pak. Ada ulama-ulamaan, ada ulama beneran. Ada ulama profesi, ada ulama wajib. Kok ada ulama profesi? Iya, ulama yang menggadaikan agamanya asal dapat fulus, asal dapat jabatan. Ulama yang model begini nggak mau tanggung risiko. Emang enak jadi ulama, Pak? Emang enak jadi ulama? Berat. Ada satu orang, saya nggak sebut namanya ya, udah meninggal orangnya. Kebetulan dia cukup dikenal di TV. Dia datang ke rumah saya, Habib, alhamdulillah, semenjak saya jadi kiai, jadi ulama, gak ada yang hasut sama saya, Habib. Gak ada yang iri sama saya. Saya senyum. Begitu senyum, dibilang, kok Habib senyum? Saya senyum, saya tidak percaya kalau antum ulama. Mana ada ulama gak ada yang sirik? Mana ada ulama yang gak dimusuhi? Imamuna Syafi'i rahimahumullah, beliau mengatakan apa? Seorang ulama kalau tidak melintasi 4 perkara, tidak akan menjadi ulama dan tidak termasuk warasatul anbiya. Apa yang 4 perkara ini? Ta'dul juhal, bakal diolok-olok sama yang bodoh. Udah nggak ikut ngaji, nggak ikut duduk di majelis taklim, cuma dengerin dari corong, ngomongnya semau-maunya. Itu kiai udah 4 bulan baknya air melulu, cai melulu. Ya namanya kalau kita buka bab fikih nggak bisa langsung khotam, betul nggak? Bab fikih luar biasa, harus detail. Bab toharo,
bagaimana caranya kita bersuci, airnya bagaimana dulu, ukurannya bagaimana cara bersuci, belum cara mandi, belum cara berwudu. Itu kan memakan waktu yang lama. Tapi bagi yang nggak doyan ngaji, itu saya dengerin tuh dia udah 4 bulan babnya air, nyubok di air dulu. Kok nggak ada bab yang lain? Ini biasa. Kalau kita buka pengajian diomongin orang, berarti antum min warathatil anbiya. Antum tergolong pewaris Nabi Muhammad, berarti antum pantas untuk menjadi ulama. Yang kedua apa? Wasyamatatul a'da, dimusuhin sama musuh. Kalau perlu difitnah, kalau perlu dihibah, kalau perlu dibully, kalau perlu ditangkap, kalau perlu dibunuh. Makanya kalau saya lihat ulama-ulama ditangkap, ditahan, ya, disiksa, sudah keluar dari penjara, diomong-omongin, dijelek-jelekin, ulama beneran. Nabi Muhammad lebih daripada itu, betul nggak? Nabi Muhammad lebih dari itu. Nabi Muhammad ditimpuk, maaf ibu-ibu, rumahnya Nabi itu kecil. Kalau mau ke rumah Nabi, saking kecilnya itu kusennya pendek, nunduk. Sudah kecil, tiap pagi ada nenek-nenek Yahudi bawa kotoran manusia. Hebat itu nenek, rajin banget cari tai, dikumpulin, ditaruh depan rumah Nabi. Sampai Nabi kalau buka pintu nggak bisa keluar. Kenapa? Kusennya pendek, kotorannya separuh. Akhirnya Nabi dengan sabarnya dibersihin. Allah. Satu waktu Nabi buka pintu nggak ada kotoran. Nabi celingak-celingak, lihat kanan, lihat kiri. Ada satu orang bertanya, ya Rasulullah, Rasulullah nyari siapa? Kok saya lihat gak ada yang dicari? Enggak, saya lagi nyari langganan saya. Langganan apa? Yang suka naruh kotoran. Ya Rasulullah, itu perempuan Yahudi. Dia punya jamaah, dia punya pengaruh luar biasa, beraninya luar biasa. Sekarang lagi sakit ya Rasulullah. Kamu tahu nggak rumahnya? Saya tahu, tapi saya takut ya Rasulullah. Nanti kalau tahu bahwa saya ngunjungin, saya bakal dibunuh. Kata Nabi, saya lindungi kamu, saya rahasiakan kamu. Yang penting tunjukkan saja alamatnya. Baik ya Rasulullah. Masuk Nabi Muhammad. Subhanallah, pas Nabi masuk, ada orang kaya di sebelah Nabi, sebelah rumah Nabi, bawa satu panci sop. Sopnya enak Pak, bukan kayak sop kita, isinya wortel mulu sama tuan. Kalau sop yang dibuat untuk Nabi, bukan cuma sekedar wortel, dagingnya nggak ada gajinya, enak, lezat. Memang orang kaya ini sengaja bikin masak enak buat dimakan oleh Nabi dan keluarganya. Oleh Nabi belum ditunjukkan kepada Sayyidatuna Aisyah, sudah diambil dan dibungkus pakai apa itu, taplak kalau bahasa kita, dibawa ke rumah nenek-nenek tersebut. Begitu ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku Muhammad. Oh Muhammad, ya Allah Muhammad. Hei Tuhan, ini Muhammad mau balas dendam. Aku tidak balas dendam wahai nenek. Aku datang kemari, aku mendengar katanya kau sakit. Aku bawakan sayur sop yang sangat lezat dan ini masih hangat. Tolong nenek makan. Nanti kalau nenek udah sehat, buang lagi tai di rumah saya. Langsung buka pintu tuh nenek-nenek sambil berkata apa? Sadaqta ya Muhammad, sungguh engkau benar hai Muhammad. Ternyata aku baca dari mulai Zabur, Taurat, Injil, ternyata benar apa yang dikatakan oleh Tuhanmu. Engkau adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Oleh karena itu maafkan aku ya Muhammad, dan izinkan aku ya Muhammad menjadi umatmu, dan saksikan oleh engkau hai Muhammad, aku akan ucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Begitu masuk Islam, dia masuk ke dalam, dia pakai mantel atau jaket panjang, dia keluarkan kuda dari kandang kuda, dia naik kuda. Naik kudanya nenek-nenek jago, kalah anak muda yang ngetrek-ngetrek, nggak ada apa-apanya, upil semua ini. Wah jago. Kemana? Dia mendatangi pengikutnya yang 400 orang yang beragama Yahudi dari golongan keras, diinstruksikan untuk masuk Islam dan ikut Nabi Muhammad. Ternyata dengan satu akhlak Nabi dan kesabaran Nabi, Nabi dalam satu hari bisa mengislamkan orang Yahudi 401. Maka oleh karena itu ulama itu harus sabar. Dihina, difitnah, ditangkap. Kalau cuma kita sekedar nungguin besek ya dapat sih, tapi kudu sabar, betul nggak? Apalagi zaman sekarang Pak, orang butuh sama ulama ini sama dengan butuh sama jamban. Giliran susah datang, ajengan punten, doakan orang ayam jadi lurah. Akhirnya gitu.
Doakan saya Pak supaya saya jadi anggota DPR. Begitu ajangan sakit, ajangan ada masalah, ya Allah jangan ngasih duit, nengokin aja udah senang. Alhamdulillah yang didoain masih ingat. Ini nengokin enggak, ngasih enggak, malah ngomong emang udah tua, udah waktunya. Siapa? Betul nggak? Saudara-saudara hadirin yang saya hormat. Yang kedua yaitu adalah seorang alim ala sabilil huda. Almarhum Bapak Ki Haji Yusuf ini termasuk orang yang ada dalam jalannya Allah ala sabilil huda. Apa baik buktinya? Kalau dia orang istiqomah, kan Habib nggak kenal, Habib nggak tahu. Baik, buktinya ulama yang bersih hatinya, dia meninggalkan anak-anak yang soleh. Satu, dari putra-putri kandungnya sendiri. Kedua, dari murid-muridnya sendiri. Kita lihat di santri-santri, ini santri adalah santri anaknya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini santri siap untuk menjadi ulama il-amilin. Amin. Saudara tahu bahwa ilmu itu seperti air hujan, kata Habib Abdul Wahab. Ilmu seperti air hujan. Air hujan kalau turun, pas turun ada kerang di laut atau di pantai membuka, ya. Terus air hujan ini masuk ke mulut kerang jadi mutiara. Artinya apa? Kalau ilmu disimpan di hati bersih, maka itu ilmu akan menjadi mutiara. Tapi sebaliknya, kalau air hujan turun, kemudian ada ular mangap, itu air masuk, maka air hujan itu akan menjadi bisa atau racun. Artinya apa? Kalau ilmu dibawa oleh orang yang hatinya sombong, hatinya hasud, tidak akan melahirkan masyarakat yang soleh dan solehah. Apa yang terjadi di kampung-kampung? Kok ada orang ribut padahal sama-sama alimnya? Maaf, punten-punten sekarang udah mulai tidak, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mulai sadar, ribut masalah speaker. Haram speaker, haram speaker.